Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi materi terkait JavaScript, yang mana kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript asinkronus. Pengantar materi kita pada hari ini adalah callback, promise, async atau await. Nah, di sini saya akan memberi sedikit perbandingan penggunaan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri dalam JavaScript biasanya cara kerjanya dieksekusi secara berurutan, dan efek pada UI-nya biasanya bisa hang jika ada proses yang berat. Kecepatan itu lebih lambat jika ada proses yang besar. Contoh kasusnya operasi hitung biasa. Berbeda dengan asinkronus. Asinkronus itu bisa berjalan bersamaan. Efek pada UI-nya tidak mengganggu UI, tetap responsif. Kecepatannya lebih efisien, bisa menangani banyak tugas sekaligus. Contoh kasusnya ialah mengambil data dari API, Application Programming Interface, membaca file, dan animasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dieksekusi setelah fungsi tersebut selesai. Biasanya digunakan dalam operasi asinkronus seperti pengambilan data atau timer. Kelebihan callback sendiri ialah memungkinkan eksekusi kode setelah proses selesai dan dapat digunakan untuk menangani asinkronus. Kekurangannya bisa menyebabkan callback hell jika terlalu banyak nested callback, yang mana function callback ini tidak memiliki sintaks untuk menangani error data. Function callback ini tidak memiliki sintaks terpisah untuk menangani error data, yang mana penanganan kegagalan pada callback itu dilakukan masih dalam satu blok callback itu sendiri. Selanjutnya yaitu ini adalah script yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah promise. Promise adalah objek yang mewakili hasil dari operasi asinkronus yang bisa berhasil resolve atau gagal reject di masa depan. Kelebihan promise ialah menghindari callback hell dan lebih mudah dibaca dibanding callback bersarang. Kekurangan promise masih perlu menggunakan then dan catch, masih kurang rapi dibanding async atau await. Promise sendiri merupakan JavaScript asinkronus yang cukup efisien digunakan dibanding callback. Callback itu bisa digunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya kecil. Jika digunakan dalam proyek besar, itu akan menyebabkan kegagalan yang cukup intens karena callback tidak memiliki problem solving yang baik. Sedangkan promise itu memiliki function catch yang dimana dia memiliki sintaks terpisah untuk menangani kegagalan data. Dan ini adalah script yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu async atau await. Async atau await adalah cara modern untuk menangani operasi asinkronus dengan sintaks yang lebih mudah dibaca dibanding promise dan callback. Kelebihan async atau await, kode lebih rapi dan mudah dibaca, tidak perlu function then, dan menangani error lebih mudah dengan try atau catch. Umumnya pada JavaScript asinkronus, async atau await adalah final function yang biasanya digunakan dalam proyek-proyek, karena async atau await itu telah mencakup pada seluruh function-function yang lain. Contoh, async sendiri umumnya itu mengembalikan function promise setiap kali pengelolaan data, yang mana function await async atau await ini merupakan function yang cukup kompleks dibanding function-function yang lain. Baik, kita akan langsung masuk ke VS Code. Nah, di sini saya telah membuat 3 file: callback, promise, dan async. Selanjutnya saya juga sudah membuat file styling CSS-nya, sederhana saja karena untuk contoh yang tidak perlu cukup kompleks. Selanjutnya yang pertama yaitu ialah callback. Nah, di sini saya telah membuat project sederhana callback. Di sini juga sama, saya menggunakan project yang sama pada 3 JavaScript asinkronus ini, akan tetapi saya mengimplementasikan masing-masing fitur yang diberikan pada function-function ini. Yang pertama itu callback.
Di sini saya membuat proyek sederhana, yaitu pengambilan data terhadap contoh pengambilan data terhadap 3 JavaScript asynchronous ini. Pada callback itu pada callback itu saya telah mengimplementasikan data yang akan muncul jika saya proses ini, nama dengan nilai Zaki, umur 21 tahun dan status mahasiswa. Nah, di sini saya men-set sukses itu dengan nilai true, yang mana jika HTML ini dijalankan, laman web akan menampilkan nilai ini, nama, umur, dan status mahasiswa, karena saya men-set nilai di sini adalah true. Nah, jika gagal, laman web akan menampilkan pesan, yaitu gagal mengambil data dari server. Nah, di sini saya juga men-set penggunaan waktu yang digunakan ialah 2 detik. Maka callback ini akan memproses data sebanyak waktu 2 detik. Nah, disinilah perbedaannya callback dan yang lain. Function callback itu menyatukan antara penanganan kegagalan data dan penanganan proses pengambilan data. Berbeda dengan promise. Promise itu memiliki pemisahan sintaks, yaitu penanganan penanganan pengolahan proses data dan penanganan kegagalan data, catch error. Nah, di sini saya akan pergi ke laman web dan mencoba menempatkan outputnya. Nah, di sini ditampilkan simulasi panggilan data. Jika saya klik button ini, dalam 2 detik dia akan tampilkan nilai nama Zaki, umur 21, dan status mahasiswa. Nah, kekurangan callback ini, jika ini dilakukan secara berulang, atau ini adalah contoh sederhana, jika ini dilakukan secara berulang, ini dapat terjadinya callback hell, yang mana penumpukan karena nested callback. Di sini jika saya set nilai sukses adalah false, maka laman web akan menampilkan gagal mengambil data dari server. Begitulah kira-kira implementasi callback dalam HTML. Selanjutnya promise JavaScript asynchronous. Sama dengan callback tadi, saya mengimplementasikan project itu dan memberi sedikit perubahan terhadap penggunaan promise. Di sini telah saya promise. Nah, di sini telah saya gunakan atau saya implementasikan JavaScript asynchronous promise, yang mana di sini di sini saya juga telah men-set nilai sukses, yaitu true. Jika dan juga menggunakan percabangan if else. Jika sukses sama dengan true, resolve atau kebenaran data akan menampilkan nilai pada nama, umur, dan status mahasiswa. Dan jika gagal atau ditolak, web akan menampilkan pesan gagal mengambil data dari server. Dan ini adalah perbedaannya dengan callback tadi. Promise memiliki sintaks penanganan error tersendiri, yaitu function catch. Begini ya contoh laman web yang kita tampilkan. Nah, dia akan juga menampilkan nilai pada variabel umur, nama, dan status mahasiswa. Nah, jika saya men-set nilai sukses adalah false. Nah, dia akan menampilkan pesan gagal mengambil data dari server. Ini masih cukup efisien dibanding callback, tetapi promise tidak masih rampung jika digunakan dalam proyek besar, karena masih menggunakan
function then, yang mana jika proyek ini besar dan akan menampilkan sintaks cukup panjang. Nah, async adalah solusi dari segala permasalahan yang kita sebutkan tadi. Async adalah final function yang sangat efisien digunakan karena dia telah merangkup penggunaan JavaScript asinkronus yang lain. Seperti pada async itu juga menggunakan promise, dan di async atau wait itu selalu mengembalikan nilai promise setelah pengolahan data berhasil dilakukan. Nah, async juga menangani error itu dengan try dan catch. Dia akan mencoba mengolah data dulu, dan jika data itu gagal diolah akan dilemparkan ke function catch. Seperti ini implementasinya. Simulasi async atau await. Nah, jika saya set nilai sukses adalah false, nah dia akan mengambilkan data yang mengambilkan pesan gagal mengambil data dari server. Baik, mungkin saya rasa sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.